Hari ini kita akan belajar tentang teori belajar pembelajaran sosial. Let's go! Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teori belajar sosial. Nah, teori pembelajaran sosial itu ialah perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, namun memberi lebih banyak penekanan pada kesan dari isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internalnya. Jadi, dalam teori pembelajaran sosial ini, kita akan menggunakan penjelasan reinforcement eksternal dan penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana sih kita belajar dari orang lain. Dan dalam pandangan belajar sosial atau manusia, itu tidak didorong oleh kekuatan dari dalam dan juga tidak dipukul oleh stimulus lingkungan. Teori belajar sosial itu menekankan bahwa lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan, lingkungan itu tuh kerap kali dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya sendiri. Nah, menurut Bandura, sebagian besar manusia itu tuh belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Nah, inti dari teori pembelajaran sosial ini ialah pemodelan atau modeling, dan pemodelan ini tuh merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor penyebab munculnya belajar sosial. Setelah tadi dibahas pengertian belajar sosial, selanjutnya ada faktor penyebab munculnya belajar sosial. Nah, di dalam teori belajar sosial juga tentunya memiliki penyebab mengapa munculnya atau adanya belajar sosial, seperti perilaku agresif. Nah, teori belajar sosial ini di mana teori yang sangat berpengaruh terhadap perilaku agresif. Selanjutnya, belajar sosial merupakan belajar di mana individu akan mengamati perilaku di sekitar lingkungannya, di mana hal itu akan dijadikan model, kemudian ditirunya, sehingga perilaku tersebut menjadi miliknya juga. Jadi, perilaku agresif merupakan perilaku yang dipelajari dari pengalaman masa lalu atau masa lampau yang sudah dilaluinya atau ditemuinya. Apakah itu melalui pengamatan langsung atau penguat positif, atau juga karena stimulus diskriminatif. Untuk pengamatan langsung merupakan mekanisme yang sangat penting bagi perilaku agresif, karena adanya proses belajar melalui pengamatan langsung atau observational learning menurut Cherry pada tahun 2013. Remaja akan mengamati lingkungan atau orang di sekitarnya yang berperilaku agresif, atau mungkin mengontrol perilaku agresif dan kemudian orang tersebut menirukannya. Selanjutnya ada pengalaman langsung, apakah perilaku agresif akan semakin meningkat atau menurun. Hal itu tergantung sejauh mana penguat diterima. Nah, perilaku agresif yang disertai dengan perilaku positif atau penguat positif akan meningkatkan perilaku agresif. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, setiap kali individu memukul temannya dan diberi sebuah imbalan, maka perilaku agresif semakin meningkat. Begitupun juga dengan perilaku agresif yang disertai penguat negatif juga dapat meningkatkan perilaku agresif tersebut. Dalam hal ini, perilaku agresif
dilakukan karena seseorang menjadi korban dari stimulus yang menyebabkan seperti diejek atau diserang orang lain dan melakukan pembalasan. Dan yang terakhir ada imitasi perilaku agresif. Hal ini juga dapat dipelajari melalui model agresif yang dapat dilihat dari keluarga, lingkungan, dan media massa. Individu memberikan perhatiannya terhadap karakteristik model atau aktivitas model agar dapat Di sini saya mempelajarinya. akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai perilaku agresif dalam teori pembelajaran sosial menurut Bandula dan kawan-kawan. Sebelumnya, agresif sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bersifat atau bernafsu menyerang, cenderung atau ingin menyerang sesuatu yang dianggap sebagai situasi atau hal yang mengecewakan, menghalangi, dan menghambat. Biasanya berupa perasaan marah atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuas atau tujuan. Selanjutnya, pengertian perilaku agresif dalam teori pembelajaran sosial. Perilaku agresif merupakan perilaku yang dipelajari dari pengalaman masa lalu, apakah berupa pengamatan langsung, penguat positif, dan karena stimulus diskriminatif. Yang pertama yaitu pengamatan langsung, di mana seseorang akan mengamati lingkungan atau orang yang berperilaku agresif atau mungkin mengontrol perilaku agresifnya, dan seseorang itu akan mengikuti perilakunya. Sebagai contoh, misalnya seseorang akan marah dan kesal apabila dia dituduh melakukan kejahatan padahal tidak melakukannya. Dia akan berusaha untuk membela dirinya. Nah, perilaku inilah yang akan ditiru oleh sang pengamat tadi. Dan yang kedua itu ada penguat positif. Nah, dari pengamatan langsung tadi bisa membuat meningkat dan menurunnya perilaku agresif seseorang. Hal ini sesuai dengan sejauh mana penguat yang diterima oleh pengamat tadi. Penguat positif akan bisa meningkatkan perilaku agresif seseorang. Biasanya dapat dijumpai dari kelompok-kelompok orang yang memiliki lingkungan meningkatkan agresif. Contohnya misalnya gang remaja, kelompok bela diri, silat, tinju, dan lain-lain. Contoh penguatan positif, misalnya ada seorang anak yang mengikuti lomba bela diri. Nah, anak tersebut mendapat penguat positif, yaitu bila dia memenangkan lomba tersebut, maka dia akan mendapatkan hadiah atau imbalan. Nah, hal ini akan meningkatkan perilaku agresifnya dengan dia menyerang lawannya dan mengalahkan lawan tersebut. Nah, dia sudah meningkatkan perilaku agresifnya. Terus selanjutnya ada penguat negatif. Penguat negatif ini juga dapat meningkatkan perilaku agresif seseorang. Contohnya saja, misalnya seseorang yang mendapat stimulus menyakitkan seperti diejek atau mendapat pengerlakuan kasar dari orang lain. Nah, ini merupakan penguat negatif. Nah, ini akan meningkatkan perilaku agresif seseorang, yaitu dengan orang itu akan membalas perbuatan orang yang menyakitinya tadi. Peniruan atau imitasi perilaku agresif juga dapat dipelajari melalui model yang dapat dilihat dalam keluarga, lingkungan kebudayaan, dan media massa. Seseorang itu akan memberikan perhatian kepada karakteristik model atau aktivitas model tersebut untuk mempelajarinya. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang model pembelajaran sosial menurut teori Albert. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Pada bagian C, terdapat model pembelajaran sosial menurut Albert Bandura. Menurut sudut pandang Albert Bandura, bahwa belajar mengajar seharusnya meliputi keaktifan berpikir tentang apa yang dipelajari. Kemudian, bagaimana menerapkan apa yang dipelajari tersebut dalam situasi nyata sebagai akomodasi kognitif terhadap pengetahuan baru telah menjadi kajian dalam teori sosial Albert Bandura. Menurut Bandura, suatu perilaku belajar adalah hasil dari kemampuan individu memaknai suatu pengetahuan atau informasi. Bentuk belajar sosial Albert Bandura adalah individu mengolah sendiri pengetahuan atau informasi yang diperoleh dari pengamatan model di sekitar lingkungan. Individu mengatur dan menyusun semua informasi dalam kode-kode tertentu. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman tak terduga. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku yang lain. Penguat dalam sosial pembelajaran sosial dipahami sebagai hal yang memiliki kualitas motivasi. Maksudnya, manusia belajar melakukan antisipasi terhadap penguat yang akan muncul dalam situasi tertentu. Dan perilaku antisipasi awal ini menjadi langkah awal dalam banyak tahapan perkembangan. Orang tidak memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, tetapi mereka bisa mengantisipasi konsekuensi apa yang akan muncul dari perilaku tertentu, berdasarkan apa yang mereka pelajari dan pengalaman baik dan buruk yang mereka pernah alami. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Rosalinda. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudari Ayu Ramadini. Jadi di sini kajian asumsi penting lain yang perlu dibahas dalam teori belajar sosial Albert adalah determinisme timbal balik atau reciprocal determinism. Menurut pandangan ini, pada tingkatan yang paling sederhana, masukan indrawi atau sensori input tidak serta-merta menghasilkan perilaku yang terlepas dari pengaruh sumbangan manusia secara sadar. Sistem ini menyatakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi 3 variabel, yaitu lingkungan, perilaku, dan kepribadian. Konsep inti dari reciprocal determinisme ini adalah manusia memproses informasi dari model dan mengembangkan serangkaian gambaran simbolis perilaku melalui pembelajaran yang bersifat coba-coba, kemudian disesuaikan dengan manusia. Pola reciprocal determinisme ini menggunakan umpan balik sampai akhirnya menemukan perilaku yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dengan demikian, pembelajaran bukan merupakan proses sederhana di mana individu menerima suatu model dan kemudian meniru perilakunya, tetapi merupakan langkah yang jauh lebih kompleks di mana individu mendekati perilaku model melalui internalisasi atas gambaran yang ditampilkan oleh si model. Kemudian diikuti dengan upaya menyesuaikan gambaran itu. Bandara ini akhirnya memperluas konsep dengan nilai diri atau self value dan keyakinan diri atau self efficacy. Nah, self efficacy ini adalah faktor person atau kognitif yang memainkan peran penting dalam teori pembelajaran Bandara. Dia ini meyakini bahwa seseorang biasa menguasai situasi dan menghilangkan perilaku yang positif, keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk mengorganisir dan menggerakkan sumber-sumber tindakan yang dibutuhkan untuk mengelola situasi-situasi yang akan datang. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.